Indonesia has had a bad experience in the past with dynasty politics. Would you stop members of your family from getting into politics? Dinasti politik itu kalau kita menunjuk keluarga kita untuk menjabat. Misalnya, saya menunjuk anak saya jadi menteri. Tapi kalau orang keluarga, anak, misalnya mendaftarkan diri berpartisipasi dalam pilkada di daerah, bukan rakyat yang menentukan, bukan Jokowi. Rakyat yang menentukan. Including your kids? Iya, tentu saja. Dan saya sudah sampaikan, saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Saya tidak akan kampanye untuk anak saya. Yang mesti maju itu, yang mestinya didorong itu anak-anak muda. Tapi berhentilah. Kalau kalian punya anak, anaknya itu nggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak nggak ada orang? Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum, atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi calon wali kota Surakarta yang diusung PDI Perjuangan pada Pilkada Kota Surakarta 2020. Kami tidak mau dikalahkan. Oleh sebab itu saya minta izin pada beliau. Kali ini Bapak, saya terjunkan salah satu cucu kamu, yaitu Putih Guntur Soekarno. Saya minta kepada rakyat Jawa Timur untuk dapat menghargai yang namanya Bung Karno itu dengan memenangkan seorang cucunya bagi Jawa Timur. Merdeka! Dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN, misalnya. Nah, sekarang KKN lebih banyak dari Pak. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai bakarnya boleh ditanya saya secara spontan. Siapa yang korupsi di partai ini? Siapa korupsi? Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di partai. Di barat demokrasi luar biasa. Mereka melek politik, mereka sadar, mereka mapan ekonomi. Tapi di negara-negara disebut dengan adual anamiyah. Tapi dipelesetkan beberapa wartawan Arab adual anaimah. Apa yang terjadi? Padahal dulu orang barat pakai demokrasi untuk menentang monarki. Demokrasi dipakai supaya menghilangkan monarki. Tapi yang terjadi sekarang di negara-negara ketiga, apa yang terjadi? Justru dengan demokrasi mempertahankan monarki. Berapa bupati yang sudah habis 2 periode justru mencalonkan anak dan menantunya untuk periode yang ketiga dan keempat. Di mana letak demokrasi? Di mana letak kehebatannya? Bukan pada sistemnya, tapi pada orangnya. Ini kalau saya lanjutkan cerita ini, pakar politik pun akan makin bingung dengannya. Karena kata pepatah Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Di dalam alam pikiran rakyat Indonesia sekarang ada 2 Gibran. Yang satu Khalil, yang mengajarkan kebajikan, wisdom. Yang lain adalah yang bukan Khalil itu. Tahu saya tak? Ya. Gibran yang Khalil itu jadi idola peradaban karena dia memperlihatkan fasilitas batin dia yang luas. Sehingga semua orang sampai sekarang masih ingat puisi itu. Anakmu bukan anakmu, dia adalah putra-putri. Dia adalah putra atau putri kehidupan bagi anak panah yang melesat dan seterusnya. Semua orang hafal itu. Saya nggak tahu Gibran yang tidak Khalil yang hari ini dipercakapkan orang, apakah ayahnya juga memaksudkan dia sebagai anak panah kehidupan atau anak panah kekuasaan.
tidak hanya sebagai sebuah proses politik dan demokrasi, tetapi juga sebagai ajang gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sungguh indah burung yang terbang, hinggaplah ia di atas batu. Kalau ucap pemimpin tak lagi bisa kita pegang, kepada siapa kita harus mengadu? It's so beautiful, you and me. Tadi abang ada menyinggung hal yang menarik, kita agak bergeser lah ke presiden. Oke. Yang mau bergeser pembicaraan apa mau menggeser presiden? Jelas-jelas. Oke, fair. Ini kan karena Bang Rocky sebentar lagi channel ini tutup ini karena Bang lebih aktif daripada presiden. Harus jelaskan Bang Rocky ini basis adalah filsafat. Jadi filsafat itu bebas menerobos dengan pemikiran. Jadi silakan apa ya? Coba kita ambil bagian yang paling pragmatis dalam politik, yaitu oportunisme di dalam keadaan yang kabur. Jadi oportunisme selalu akan memanfaatkan keadaan ini untuk moral hazard. Nah, pilkada, pemilu, kita tahu adalah industri. Konsumennya siapa? Rakyat, bukan. Konsumen dari pemilu adalah partai-partai. Karena kandidatnya mesti store uang pada partai. Sekarang, bayangkan misalnya, partai semua kehabisan uang setelah pilpres tuh. Kalau mau ditunda 1 tahun lagi, listrik udah nggak ada, buat nyogok kiri kanan nggak ada. Jadi partai punya kepentingan supaya dia bisa memulai lagi industri pemilu ini dengan memeras kandidat. Jadi mumpung ada COVID, lakukan aja pemerasan itu tuh akan tersamar oleh keadaan sosial masyarakat. Rumusnya gampang membaca politik Indonesia tuh. Lain kalau partai itu dia cukup stok dana. Sekarang semua partai nggak punya dana. Jadi dia akan minta supaya percepat saja supaya uang masuk tuh. Apalagi ekonomi memburuk kan, satu-satunya yang bisa menumbuhkan mendongkrak 2% ke arah 2,5% adalah industri ekonomi pemilu tuh. Logikanya begitu aja. Satu. Kedua, dari segi peternak politik, oligarki ini, dia juga ingin cepat-cepat dapat kepastian siapa yang akan jadi gubernur di Kalimantan Selatan, siapa yang akan jadi bupati di Morowali, karena dia ingin kepastian perpanjangan izin dia yang habis tahun ini kan. Kalau dia masih tunggu 2021 lagi, wow, udah keburu rusak tuh perencanaan bisnis dia. Jadi ini semuanya dasarnya adalah political economy analysis. Nah, itu yang menerangkan. Yang kedua, kemungkinan untuk memanipulasi suara lebih mungkin karena ada keadaan darurat di sini. Apalagi kalau soal-soal teknis, KPU tentu punya kepentingan juga untuk minta tambahan anggaran. Karena selain surat suara, dia juga mesti beli sanitizer gitu kan. Dan kita nggak tahu sanitizer itu mau dipakai buat apa. Apa buat menghapus tinta pemilu yang udah dipasang di situ atau menyamarkan tinta habis nyoblos. Jadi ini semua adalah soal niat untuk mencuri. Gampangnya begitu. Supaya aman, saya bilang begitu aja. Niat untuk mencuri, niat ya. Dan biasanya niat itu dalam keadaan kedaruratan. Jadi sama seperti maling yang habis dikeluarin dari karena asimilasi, dia manfaat incer duit aja. Gitu. Udah kena delik belum itu? Belum ya? Nah, menarik sih Bang, tapi dalam perspektif yang berbeda, analisa Bang Rocky sama dengan analisa Pak Bang Rocky mengatakan bahwa pilkada ini kalau dilihat motifnya ekonomi, yaitu mau memanfaatkan kesempatan untuk quote and quote mencuri dalam berbagai hal. Pak Menteri bilang pilkada akan meningkatkan roda perekonomian. Iya, ya meningkat. Saya belum, kalau logika Pak Bang Rocky sudah nangkap saya. Tapi kalau logika Pak Menteri bahwa ekonomi akan menggeliat, itu dari mana logikanya ya? Itu menggeliat di antara calon dan
partai, melihatnya sekitar situ. Saya kira Pak Menteri pintar. Pak Menteri udah bisa membayangkan bahkan bahwa Saudara Ferry akan berdialog dengan saya dan akan ada teori yang paralel dalam pengertian yang terbalik. Jadi ini pembenaran terhadap logika Pak Yeah. Menteri. Yes. Pasti lah, bergairah lah ekonomi. Karena semua orang bergairah untuk tunggu money politics. Kira-kira begitu pikiran Pak Menteri. Tim sukses yang selalu sukses. Itu ekonomi tim sukses. Tim sukses udah tunggu-tunggu bagaimana masa ditunda lagi 6 bulan, gila. Nah, gitulah. Tapi kan begini Bang, ada suatu nilai yang kayaknya diabaikan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Ini satu paket dengan cara berpikir pemerintah yang pragmatis. Bahkan pemerintah menganggap orang lapar itu lebih baik dikasih makan dengan cara suruh dia cari sendiri itu. Dan pemerintah tahu bahwa kalau dia cari sendiri, dia nggak akan mengganggu pemerintah tuh. Pikirannya begitu. Yang masih bisa makan. Yang nggak bisa cari sendiri, lebih baik dia meninggal daripada dia ngamuk. Kan itu jalan pikirannya kan. Kita mau lihat itu secara pragmatis. Bahwa pemerintah bikin bahasa publik yang memang lebih canggih. Wah, kami mengalami dilema antara mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan itu. Versi pemerintah begitu. Tapi kita bertanya, pemerintah kok bisa dilema? Kan pemerintah punya seluruh peralatan untuk mengambil keputusan. Kenapa dia dilema itu? Yang bisa dilema kita rakyat. Pemerintah nggak boleh dilema. Kan itu aja dia nggak bisa memerintah dong kalau dia ada dalam dilema. Ini juga tuh dia mau berkeluh kesah untuk hal yang ya orang anggap ajaib banget. Ada orang yang punya dilema itu orang yang nggak punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan, dia bisa putuskan. Tapi dia pakai bahasa kami dilema tuh soal APBN bolong. Tapi tetap kesehatan mesti didahulukan. Oleh karena itu mulai cari istilah pelonggaran, berdamai segala macam. Itu kan semuanya istilah yang apologet, yang memperlihatkan bahwa ya memang kapasitasnya nggak ada. Lain kalau dia udah nyerah, oke kami tidak mampu lagi, kami minta dukungan dari rakyat. Kasih public address yang bagus, presiden bisa pidato bagus, solidaritas tumbuh. Tapi ini nggak mau diumumin kan. Jadi sebetulnya presiden ditawan oleh kepentingan oligarki yang menghendaki supaya ekonomi dilangsungkan saja karena banyak kontrak yang tertunda sehingga si konglomerat yang nggak dapat proyek kan, janji-janji dengan luar negeri bahan baku yang masuk dia udah bayar duluan nggak masuk juga. Itulah keadaannya. Dari awal ini udah bisa diduga akan terjadi. Kalau kita tahu proses politiknya bersih, kita anggap bahwa sedikit kelemahan pemerintah akan dimaafkan oleh rakyat. Tapi pemerintah juga tahu dia tidak bersih dari proses election itu. Karena itu decision-nya juga akan terpengaruh dengan psikologi itu. Jadi orang yang udah masuk rumah orang dengan lompat pagar, itu dia akan berpikir untuk keluar dengan membongkar genteng. Dia nggak bisa lagi ikut aturan tuan rumah tuh. Karena dari awal dia udah lompat pagar. Nah kalau dia buka pintu ketahuan, mungkin dia lompat keluar lewat genteng. Itu yang terjadi sekarang. Jadi keteraturan birokrasi itu tidak lagi didasarkan pada prinsip-prinsip Weberian. Perlakuan terhadap keadilan juga dibypass dengan mental sama seperti waktu menerabas pemilu kemarin. Kita masuk di dalam keadaan yang disebut anomi, tidak ada nilai dan tidak ada aturan. Nah pemerintah hari ini juga merasa bahwa ya udah sekaligus saja deh kita pertontonkan kebrutalan kita tuh. Jadi ini brutal demi brutal akhirnya ya terjerembab dan ini satu paket dengan seluruh kekacauan kita dalam mengerti demokrasi. Sama seperti kasus undang-undang haluan ideologi Pancasila kan. Capek-capek disosialisasikan, DPR berupaya untuk membujuk, PDIP apalagi. Akhirnya PDIP membatalkan sendiri usulan-usulan dia kan. Jadi dia menjebakkan diri sendiri pada kekacauan itu. Karena tadi keinginan untuk ngambil semua tuh kan sama aja problemnya kan. Jadi kita buang waktu tuh, udah capek-capek akhirnya PDIP bilang ya loh kalau kami tarik lagi segala macam. Ngapain itu kan? Haluan ideologi Pancasila yang tidak Pancasilais, mau menghilangkan warna-warna yang banyak di Indonesia. Itu semua orang kan akhirnya ketawa. Bagaimana undang-undang ideologi negara mengatur barang impor juga dan dia ditanya import yang Pancasilais apa?
Kan masuk di situ kan, barang import harus sesuai dengan ide Pancasila. Nanti ditanya, air raksi yang Pancasilais yang mana tuh? Supaya BPIP ada cap Pancasila. Pancasila. Sama motifnya kan mau pakai kesempatan untuk merampok aja kan, merampok ide, merampok anggaran, merampok politik, sama aja. Seru diskusi sama Pak Rocky udah hampir 1 jam lebih. Yo, gila udah. Oke, kita deteksi dari awal bahwa pemerintah ini akan terjerembab pada 2 soal itu. Yang satu adalah kapasitas untuk dia tidak sanggup sehingga mengakibatkan politik kita tumbuh tanpa oposisi itu. Nah, ketidaksanggupan itu terlihat hari ini. Kekacauan di dalam menentukan status undang-undang misalnya. Nggak ada oposisi ya pasti nggak ada pembahasan tajam terhadap soal ideologi misalnya. Kan semua orang ingin selesai cepat-cepat. Ini juga menerangkan mengapa akhirnya Presiden berpidato bahwa demokrasi kita adalah demokrasi tanpa oposisi. Kita berdemokrasi tapi dengan gotong royong. Secara verbatim Presiden mengatakan oposisi itu bukan tradisi kita. Itu bahayanya tuh Presiden mengucapkan itu. Itu artinya negara menjadi otoriter pada akhirnya kan. Karena Presiden mengucapkan itu oposisi. Lo kita milih demokrasi artinya built-in kita memilih oposisi. Itu kekacauan. Jadi intinya cuma itu, karena Presiden ingin merangkul semua bukan demi persatuan tapi demi pengendalian politik. Itu buruknya di situ tuh. Ya, saya kira intinya itu tuh. Dengan kalau kita bilang harus ada oposisi, maka dimungkinkan kompetisi itu tuh. Dimungkinkan kompetisi, maka mesti threshold dihilangkan supaya ada kompetisi itu kan, itu derivatifnya begitu terus menerus kan. Jadi Presiden nggak paham demokrasi dengan akibat kompetisi tidak bisa dilangsungkan, dengan ujungnya tidak diperlukan oposisi. Jadi kacau itu.